haji adalah panggilan suci. Tapi tidak semua yang berangkat ke tanah suci membawa niat yang suci. Karena ibadah tidak hanya tentang raga, tapi juga tentang hati dan lisan. Inilah kisah nyata tentang seorang wanita bernama Bu Siti, yang lidahnya terputus. Bukan karena kecelakaan, tapi karena dosa yang terus ia bawa selama bertahun-tahun. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang ibu paruh baya bernama Bu Siti. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif di pengajian, rajin ke masjid, bahkan sering memberi nasihat kepada anak-anak muda. Tapi, di balik penampilannya yang alim, ada satu kebiasaan buruk yang sulit ia tinggalkan, ghibah. Setiap sore, rumah Bu Siti berubah menjadi tempat nongkrong ibu-ibu kampung. Bukan untuk tadarus, bukan untuk berzikir, tapi untuk mengobrol dan membicarakan orang lain. Kau tahu gak sih Mirna? Katanya suaminya selingkuh. Si Rina sekarang makin pamer ya, bajunya selalu baru, pasti hasil hutang. Bu Siti selalu jadi pusat perhatian. Kata-katanya pedas, penuh sindiran, dan seringkali menyakiti. Ia merasa dirinya lebih suci, lebih tahu agama, lebih layak menilai hidup orang lain. Padahal, lisan yang tajam itu telah menggores banyak hati. Suatu hari, kabar menggembirakan datang. Anak Bu Siti yang merantau di kota besar mengabarkan bahwa ia telah menyiapkan biaya untuk keberangkatan ibadah haji sang ibu. Air mata haru menetes dari mata Bu Siti. Ini adalah mimpi yang lama ia tunggu. Kesempatan untuk mengunjungi rumah Allah. Warga kampung pun ramai mendoakan, penuh harapan agar hajinya diterima dan menjadi mabrur. Namun, meskipun kegembiraan meluap, kebiasaan buruk Bu Siti belum juga hilang. Bahkan menjelang keberangkatan, Bu Siti masih kerap bergosip dengan tetangganya, mengomentari dan menilai kehidupan orang lain dengan lidah yang tajam. Kamu dengar gak, si Lina itu katanya. Kalau aku sih, gak percaya sama dia. Begitulah Bu Siti, masih belum sadar bahwa lidahnya yang terus menebar ghibah itu bisa menjadi malapetaka. Ketika rombongan jemaah tiba di Tanah Suci Mekah, suasana begitu sakral. Semua sibuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati. Namun, bagi Bu Siti, ibadah itu terasa berbeda. Pada saat tawaf, Bu Siti tiba-tiba merasa pusing dan tubuhnya lemas. Ia jatuh tersungkur di pelataran Masjidil Haram. Para pembimbing haji dan ustaz yang menemani rombongan berkata bahwa azab ini adalah bentuk peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bu Siti. Ia membawa dosa ghibah yang selama ini ia lakukan ke tanah suci. Lidah yang selama ini digunakan untuk menyakiti dan membicarakan orang lain akhirnya mendapat balasan setimpal. Ustaz berkata, Allah tidak menerima ibadah dari hati yang penuh dengan dosa lisan. Setelah kejadian itu, Bu Siti hanya bisa menangis dan menyesali semua perbuatannya. Ia mulai menulis catatan-catatan kecil tentang kesalahannya dan berdoa dalam hati, berharap Allah mengampuninya. Ibadah hajinya pun ia lanjutkan dalam keheningan, tanpa suara. Orang-orang sekitar terkejut dan segera menolongnya. Namun, yang paling mengerikan terjadi saat Bu Siti mencoba berbicara. Lidahnya terasa seperti terputus. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para petugas medis yang memeriksanya bingung. Lidah Bu Siti benar-benar terputus dari dalam, namun secara fisik tidak ada luka luar. Kondisi ini menjadi perbincangan dan peringatan bagi jemaah lain. Kembali ke tanah air, Bu Siti sudah berubah total. Ia tidak lagi bergosip atau mengumpat. Ia lebih banyak diam, membaca Al-Quran dan memperbaiki diri. Cerita Bu Siti mengingatkan kita bahwa menjaga lisan adalah bagian penting dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Mari kita jaga lidah kita dari gibah dan perkataan buruk. Semoga kisah Bu Siti menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Jangan tunggu azab datang baru kita bertobat. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian suka dengan cerita ini, bantu kami dengan klik like, tinggalkan komentar kalian, dan tentu saja subscribe channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di FND TV.